Oke, minasan, Naruto Sanjo. Semua pasti setuju kalau episode kali ini tuh benar-benar sebuah hal yang tidak terduga. Karena pada awal tahun ini kita semua disuguhkan dengan sesuatu yang benar-benar krusial dan mengerikan juga. Pokoknya nih, aduh, benar-benar kaget dan gak expect sama sekali ya teman-teman. Benar-benar sekaligus nge-feel juga teman-teman. Dan singkat, jelas padat, pace-nya. Oke, baru aja kemarin debut Wezen Gamamon yang melibas pasukan Eceng Gondok ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mohon maaf kalau yang sebelumnya masih terasa ini ya, terasa kurang apa gimana gitu kan teman-teman. Kurang baik dalam hal penyampaian dan lain-lainnya. Terus terutama rencana di mana saya berencana untuk memutuskan memulai bahas Digimon dari awal lagi dan juga ngeriset konten ya teman-teman dari awal lagi jadinya teman-teman. Tapi saya lakukan ini juga buat kalian kok dan juga calon subscriber baru kita juga nantinya teman-teman ya seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Digimon bersama-sama gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oh, oke, episode kali ini tuh bertemakan Algojo. Bukan Gojo ya, apalagi Jojo ya. Oke, episode ini diawali dengan kemunculan Gorimon yang sedang mencari makan tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengincar dia. Terus akhirnya dia dilempar pisau tepat di kepala, teman-teman. Aduh, ini sadis banget sih, teman-teman. Baru awal episode udah kayak gini, bayangin, teman-teman. Ya ampun, ini langsung mati lah yang jelas dan dia jadi serpian data kan, teman-teman. Terus sosok dari si pelaku ini tuh masih misterius, tapi dia seperti menyebutkan angka dalam bahasa Jerman ya. Ini angka yang terlihat di kacamata visornya itu 993. Seperti itu. Lalu pada sore harinya, Hiro dan yang lain pun berkumpul di depan perpustakaan Bokomon. Oke, di sana ada Clockmon dan juga Monitamon. Di sini juga akhirnya kita bisa melihat Monitamon lagi. Udah lama nggak ketemu sejak Cross Wars kemarin. Mereka datang karena ingin memberitahukan mengenai si pembunuh ini, teman, atau si Algojo ini. Di sini Monitamon memperlihatkan rekaman pada saat itu di mana ada seekor Digimon bernama Salamandamon yang tiba-tiba aja mati ditusuk sama pisau yang dilempar dan dia jadi serpian data, teman. Oke, ini juga yang pasti adalah pelaku yang sama ya karena pisaunya juga sama. Bahkan perkumpulan Digimon tempat Clockmon berkumpul ini juga pada ketakutan sama si pelaku ini karena Digimon yang dia habisin itu secara acak dan tidak menentu, teman-teman, tanpa pandang bulu yang pasti. Jadi Clockmon tuh datang buat mengingatkan pada Hiro dan kawan-kawan karena mereka bisa aja jadi target selanjutnya dan juga sekaligus meminta bantuan kepada mereka. Kemudian Anggoramon minta videonya untuk diputar ulang dan sambil kali ini suaranya diekstrak biar kedengeran sama semuanya ya teman-teman. Terdengar suara napas dan juga ucapan 995 dalam bahasa Jerman. Lalu Bakugan menyadari bahwa ini adalah ulahnya dari Der Schrifter atau apa. Aduh, susah banget nah. Intinya ini bahasa Jerman dari Algojo, teman. Bahkan sejak di dunia digital rumor ini pun beredar ya, teman-teman. Dan dikatakan bahwa ada orang berbahaya yang memburu Digimon tanpa pandang bulu dan menghabisi mereka di tempat. Tapi nggak tahu gimana. Pokoknya itu dalam sekali serang. Ketika itu terjadi juga terdengar suara napas. Disimpulkan bahwa si pelaku ini adalah si Digimon ini yang telah menghabisi 995 Digimon ya. Aduh, mengerikan sekali ya. Kemudian sorenya tingkah Gamamon lucu sekali di sini membuat saya salah fokus di mana dia gigit-gigitin layar komputernya si Kiyoshiro padahal di situ juga nggak ada apa-apa dan Gamamon kayak aduh kenapa ya kok aku pengen gigit-gigit ini kayak nggak tahu gitu alasan dia berbuat seperti itu coba. Dan si pelaku ini beraksi lagi malam harinya dia membunuh seekor Flymon ya yang pasti. Dan seperti biasa si Jellymon sedang asik mondar-mandir keluyuran di malam hari terus sampai pagi juga teman-teman dan siangnya dibahas di perpus seperti biasa pola dari si pembunuh ini kayak beneran acak dan nggak nentu nggak membentuk suatu petunjuk gitu jadi mereka kayak buta petunjuk kan teman-teman dan ya namun ternyata Jellymon ini saya kira udah balik ternyata masih keluyuran berarti
dari malam sampai malam lagi gitu keluyuran. Aduh, bandel banget sih, padahal udah tahu Algojo ini berkeliaran ya teman-teman. Sehingga si Hiro dan yang lain pun akhirnya punya ide bagaimana caranya supaya mereka bisa menemukan si Algojo ini. Kayak pas malamnya Jerimon lagi ngobrol santuy sama Sunflowmon yang lagi pengen minta dibeliin kimono kan, dan si Jellimon ini langsung mencoba untuk mencari kimono tersebut. Ternyata dia punya akses ke kartu ATM-nya Kyoshiro. Aduh, ini bandel banget ya teman-teman. Emang bandel nih ubur-ubur satu ya teman-teman. Udah kemarin suka ngejailin, terus abis berbuat masalah nggak nyesel. Sekarang ini meres ini tamernya sendiri, ya ampun si Jellimon ini. Aduh, ulahnya parah banget, parah banget. Dan lagi-lagi si pelaku ini beraksi teman. Dia melihat 2 ekor Monodramon yang lagi makanin lobak di sebuah bangku taman dan langsung dua-duanya dilempar pisau dan mati. Dan di sini dia menyebutkan bahwa korbannya sudah 999. Oh ya, tadi pas si Flymon itu korbannya udah 996. Berarti ini tinggal satu lagi akan mencapai angka 1000 ya, karena udah 999. Kemudian si Jellimon jadi target selanjutnya kan teman-teman. Pas itu juga si Jellimon lagi berkeliaran dan melihat kimono di sebuah toko pakaian, dan dia langsung mencoba menembus si kaca ini kan, kaca yang di tokonya, dan dia bisa tembus dong walaupun tanpa menjadi transparan karena dia udah menjelaskan kemampuan ini sebelumnya, kalau dia tanpa menjadi transparan pun dia bisa menembus benda kan. Nah pas ini untungnya si Jellimon udah masuk dan terlindung sama kaca kan pas dilempar pisau, dan ya akhirnya dia kaget dong dan ketakutan sendiri, padahal tadi siangnya dia udah belagu, apa sih Algojo, apa ngapain takut, aku kan bisa membaca pergerakan lawan dan lain sebagainya kayak gitu lah pokoknya. Aduh, udah belagu gitu, ujung-ujungnya ketakutan juga, ya ampun parah ya si Jellimon ini, bandel banget. Inilah rencana Hiro dan kawan-kawannya, itu menjadikan Jellimon sebagai umpan, dan akhirnya ketika Jellimon hampir diserang, si Anggoramon pun menolongnya dan Hiro langsung menjebak si pelaku ini ke cyberspace menggunakan VB-nya. Udah punya VB dong sekarang. Akhirnya bertemu dengan sosok Algojo tersebut dan ternyata adalah Seals Dramon. Bahkan selain Bokomon, ternyata Anggoramon dan Jellimon juga tahu nih tentang si Seals Dramon ini. Mengenai selection D juga ya teman-teman, itu adalah ujian pelatihan pembunuh di mana yang lulus itu hanya satu Digimon. Kemungkinan ini Commendramon sih kalau dari evolution line-nya Seals Dramon ya. Dan kemudian dia berevolusi menjadi Seals Dramon dan menerima perintah untuk melakukan pembunuhan seperti itu. Jadi ini agak sesuai sama lore-nya di Brigade ya teman-teman, dimana pasukan Commendramon akan diuji dalam militer atau semacamnya itu. Kemudian satu Commendramon dari sekumpulan mereka yang mengikuti pelatihan dan ujian atau apapun itu tersebut ya, pokoknya teman-teman salah satunya aja bakalan jadi Seals Dramon dan jadi komandannya mereka seperti itu. Terus bahkan ini juga diperlihatkan di manga Digimon Next ya. Terus mereka seperti tentara bayaran lah pokoknya, yang pokoknya tuh mereka tuh ada cuma untuk melaksanakan perintah aja gitu. Dan di sini dibahas juga ya teman-teman bahwa seharusnya pembunuhan itu tidak sampai ke dunia manusia perintahnya. Dan ini dia teman-teman moment of truth, di mana semuanya berpencar agar tidak diincar sama si Seals Dramon ini, tapi pada akhirnya si Gamamon ini kena incar sama lasernya si Seals Dramon dong, dan tentunya langsung dilempar pisau kan teman-teman. Nah ini semuanya udah pada panik dan si Hiro pengen nerjang si Gamamon biar dia nggak ketusukan. Malah si Bokomon yang lompat ke depan Gamamon dan dia kena pisau itu dan terjatuh bersama Gamamon. Aduh, nggak tega sumpah ngeliat ini. Dia ketusuk pisaunya kan, terus Gamamon ngeliat si Bokomon ini sekarat dan pelan-pelan jadi serpian data teman-teman. Oke, ini beneran nggak tega sih, nggak bohong. Ini yang tadi pagi bikin saya nggak enak badan, soalnya tadi baru nonton sih tadi pagi. Terus setelah dia menghilang, Seals Dramon mengucap Instausen atau dalam bahasa Jerman artinya adalah 1000. Semua di sini sedih ya teman-teman yang pasti. Terus Gamamon kaget dan gak terima. Ini pastinya memunculkan perasaan trauma ya. Apalagi si Gamamon ini tingkah dan gelagatnya itu seperti bocil ya. Aduh, ini bener-bener mental breakdown sih teman-teman, jujur. Kalau jadi Gamamon sih mental breakdown udah.
Di saat dia ditarget lagi sama Seals Dramon, tiba-tiba aja ini si Phoebe-nya Hiro kan bereaksi ya teman-teman. Kayak si Hiro juga marah gitu pas ngeliat kejadian ini, dan vital point-nya kan udah mau keisi ya lingkarannya, dan si Gamamon ini juga sampai teringat momen-momen dia bersama Bokomon, dan akhirnya si Gamamon ini langsung wah Super Saiyan. Bukan Super Saiyan, itu sebelah. Oke, jadi dia tuh langsung ngamuk gitu kan dan berubah jadi Gulus Gamamon. Oh, BTW ini scene evolusinya beda ya, teman. Kalau 3 evolusi yang lain kan kayak muter-muter gitu terus jadi telur dan pecah langsung jadi evolusinya. Tapi kalau ini beda. Ini kayak pas muter-muter terus semua berkas-berkasnya yang ada di backgroundnya itu langsung hilang ke satu titik dan ke tengah ya yang pasti, dan langsung mecah lagi jadi api kegelapan di mana akhirnya Gulus Gamamon ini memunculkan dirinya. Ini epic sekaligus menyeramkan ya. Keren banget sih. Cuman seremnya kerasa juga teman-teman, mengintimidasi, keren. Dan di sini sifatnya benar-benar beda yang pasti sama evolusi-evolusinya yang lain. Ini seperti sosok yang terpendam di hatinya atau bayangannya ya, kalian tau lah teman-teman. Soalnya ini lore-nya tuh nyebut kalau si Gulus Gamamon ini berasal dari hati jahatnya si Gamamon. Beda dengan 3 evolusi lain yang berasal dari semangat, ketenangan, dan kemurahan hatinya. Yang masing-masing adalah Battle Gamamon, Chaos Gamamon, dan juga Wizen Gamamon ya. Oke, langsung aja si Seals Dramon ini kalah dalam sekali serang, dan kemudian dia diinterogasi, dan bahkan dipermalukan ya teman-teman. Dia cuman jawab, apa nih perintahnya ke lu? Apa perintahnya yang orang yang perintah lu, kenapa? Gitu. Pokoknya semacam itu, dan dia cuma jawab, baru 1000, aku harus menambah jumlahnya lagi ya. Pokoknya seperti itulah si Seals Dramon jawabnya. Jadi dia benar-benar cuman pengen nambah jumlah korban yang bisa dihabisin gitu. Aduh benar-benar kejam banget sih si Seals Dramon ini, benar-benar kayak Digimon pembunuh berdarah dingin atau mesin pembunuh apa semacamnya itulah. Temen serem banget lah pokoknya kalau ngeliat kayak gini. Sampai nggak habis pikir loh. Baru 12 episode sebelumnya kan pengenalan karakter ya bos game ini, terus tiba-tiba episode 13 udah disuguhin yang kayak gini, langsung aduh mental breakdown, langsung aduh kacau. Karakter di sini juga bener-bener aduh kok bisa begini, aduh bener-bener bingung, semuanya bingung. Terus si Hiro di sini juga terlihat kalau dia bener-bener marah ya pas denger si alasannya Seals Dramon ini, dan langsung aja si Gulus Gamamon ini melihat si Hiro, dan tiba-tiba aja pas jurusnya mau muncul di benaknya si Hiro, tiba-tiba kepalanya kayak pusing gitu. Ini seolah-olah dia tuh seperti masih menolak si Gulus Gamamon ya, karena dia kayak nggak percaya dong, yang pasti shock ya kan, kenapa pas berubah jadi si hitam ini, kenapa sih Gamamon sifatnya jadi kayak gini, beda sama 3 evolusi yang lain teman gitu ya kan. Terus akibatnya jurusnya jadi nggak bisa diucap sama si Hiro, dan si Gamamon ini langsung bertindak sendiri, di mana dia menggunakan jurus Dead End Skewer, yaitu menusukkan ujung ekornya ke bagian vital lawan. Nah ini kalau di anime kayak gini kan biasanya yang diincar kayak jantung atau apanya itu ya kan, tapi ini langsung ke kepala, aduh langsung one hit kill ya kan, kepalanya ketusuk dan jadi serpian data si Seals Dramonnya. Aduh ngeri banget ya. Oke, lalu konflik lagi dengan si Gulus Gamamon ini. Mereka nggak percaya kalau Gamamon bakal jadi seperti ini. Mereka bilang Gamamon yang ini beda sama yang biasa. Tapi si Gulus Gamamon tuh tetap bilang kalau dia tuh sebetulnya emang seperti ini. Si Hiro pun udah lama bersama si Gamamon, jadi harusnya dia tahu dong perasaannya si Gamamon ini kayak gimana aslinya ya. Si Hiro juga nggak percaya, masih kaget di sini, teman-teman. Ya kan? Ini keren juga sih si Gulus Gamamon, udah edgy, gelap ya kan, terus mantelnya bisa jadi sayap ya kan, dan dia langsung pakai jurus Desdemona di mana dia memanipulasi api kegelapan di tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan sekitar. Tapi di sini dia terlihat melepaskan api tersebut ke langit dan menimbulkan semacam retakan di ruang dimensi cyberspace yang diciptakan oleh Phoebe-nya Hiro ya teman-teman. Dan dia mengulang serangan tersebut hingga terus menerus dan menimbulkan retakan yang lebih besar lagi, sehingga ini
memungkinkan dia untuk keluar, tapi tentunya Hiro dan kawan-kawan tidak membiarkan itu terjadi, teman-teman. Tidak membiarkan dia keluar walaupun dia sudah membuat lubang yang cukup besar ya. Jadi di sini sih Jellymon berevolusi menjadi Tesla Jellymon dan juga Anggoramon jadi backup dari belakang ya, teman-teman, yang pasti. Di sini dia langsung menyerang dengan jurusnya Panisione dan dibantu Petit Tornado-nya Anggoramon yang pasti. Kali ini Panisione ini adalah variasi di mana dia menggunakan tentakelnya untuk melontarkan serangan aliran listrik. Oke, ini serangan jarak jauh ya yang pasti, dan ditangkis dengan satu kibasan tangan sama Gulus Gamamon gitu. Ya kan? Terus si Tesla Jellymon nyuruh si Yoshiro ngeluarin jurus lagi. Kali ini jurus yang bernama False Flight, di mana si Tesla Jellymon akan berputar-putar seperti Beyblade ya, Beyblade yang gasing itu, dan tubuhnya dialiri listrik untuk mengenai musuhnya, tapi gagal juga, dipukul sekali pukul sama Gulus Gamamon sampai jatuh ke bawah, teman-teman. Waduh, ini luar biasa, kuat, ngeri. Bahkan sebelum-sebelumnya juga parah, men. Si Gulus Gamamon ini bisa membalikkan serangan waktunya si Clockmon, yang mana itu membalikkan efeknya ke Clockmon sendiri. Ngeri kan? Kemudian Gulus Gamamon menciptakan bola api ke-8 berukuran besar. Ini jurus bernama Dark Palace. Rasanya ini bener-bener vibe-nya mirip kayak Frieza ya, yang pas mau hancurin planet Namek. Kalau dilihat dari gayanya ya, teman-teman, kan dia ngangkat satu tangan terus mau ngejatohin bola besarnya itu ya kan. Dia bilang kalau baru kenal sebentar tuh bukan berarti berteman, dan di dunia ini hanya ada dua pilihan, yaitu makan atau dimakan. Oke, ini saya benar-benar nggak yakin juga, teman-teman, apakah Gamamon benar-benar berpikir seperti ini dalam lubuk hatinya bagaimana. Ini yang jelas berlawanan dengan sifat Gamamon yang selama ini kita lihat ya, teman-teman, ya kan. Di balik sifatnya Gamamon yang polos dan perubahannya yang punya banyak sifat positif yang tadi udah saya sebut ya kan, ternyata ada satu yang memiliki sifat seperti ini gitu loh. Apakah ini semua benar-benar terpendam di bagian tergelap di hatinya apa gimana? Aduh, saya juga harus nunggu ke depannya buat mencari tahu lebih soal si Gulus Gamamon ini. Lalu Hiro pun menghadang serangannya yang pasti, membuat si Gulus Gamamon ini teringat dengan kejadian traumatik di mana si Bokomon melakukan hal yang sama untuk melindungi Gamamon itu sendiri. Dan akhirnya si Gulus Gamamon ini pingsan dan terjatuh, lalu kembali lagi jadi Gamamon. Oke. Terus pas dibangunin sama Hiro, itu si Gamamon langsung nangis mewek gitu kan. Aduh, ini bener-bener saya juga ikutan sedih. Tadi pagi tuh saya juga nangis nonton ini, teman. Kayak bener-bener tuh dia ngerasa kehilangan dan kesepian gitu loh. Dari tatapan matanya, aduh, beneran gak tega. Ya bayangin aja bocil dibikin trauma sama kejadian kayak gini. Anggoramon pun bilang kalau dia tuh jadi Digitama ya. Ketika Digimon mati, dia akan jadi Digitama dan memulai kehidupan yang baru. Tetapi Bokomon yang mereka kenal tidak akan kembali lagi. Oke, jadi ini siklus yang tidak pernah berakhir dari Digimon ya. Dan mereka akan terus berevolusi menjadi Digimon lain. Ya kan? Bisa jadi loh, ini Digitamanya justru jadi Digimon lain ya kan. Ini evolusi, siklus yang terus berevolusi dan tiada akhir dari Digimon, tapi sedih juga teman. Soalnya ya tadi Bokomon yang mereka kenal nggak akan kembali gitu. Lalu di sini kita lihat nih si Black Tailmon mungut Digitama. Nah ini kan dia bisa bawa ke dunia digital menggunakan Digital Gate yang dia punya ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih mau dibalikin apa ada tujuan lain, nanti mas bener-bener gak jelas, cuman dibawa gitu aja ya kan. Kita cuman tahu kemarin kan dia bisa ini buka Digital Gate lewat rice cooker ya kan, dan kita juga melihat ada Black Agumon yang mengawasi Hiro dan kawan-kawan. Oke, ini makin membingungkan, semakin membuat kita ingin berspekulasi ya teman-teman. Ini asalnya dari mana dan apakah ada hubungannya dengan Black Tailmon apa gimana ya. Ini sebenarnya sih semalam juga udah pada dibahas sih sama teman-teman yang lain di grup chat. Juga korban spoiler sih sebenarnya. Bahkan di spoiler sama Phoebe sendiri tuh berubahnya jadi Gulus Gamamon ya kan. Kalau kelihatan ini jadi Gulus Gamamon tuh ya kan. Dari hari Sabtu, bayangin ke spoiler Phoebe, apakah ini cenayang apa gimana? Oke. Jadi walaupun udah kena spoiler pun pas nonton tetap aja kerasa berat gitu. Langsung gak enak badan mana gitu. Aduh, bayanginnya. Ya untungnya abis mandi sih seger lagi. Pagi-pagi bela-belain nonton supaya ada waktu buat ngetik skrip teman-teman. Soalnya
ada pengerjaan yang lain lagi. Oke, Gamamon pun pas ditanya gak inget apa-apa soal Gulus Gamamon ya. Di sini teman-temannya pun berusaha untuk menghibur si Gamamon supaya bersemangat lagi. Lalu Bakumon pun menyampaikan petuah terakhir dari Bokomon, di mana si Bokomon ini percaya Hiro dan kawan-kawan ini punya potensi untuk menjembatani Digimon dan manusia, seperti itu, ya kan? Jadi kayak di Digimon Savers dong, ya kan? Di akhirannya tuh mereka berusaha menjembatani hubungan manusia dan Digimon, dan juga si Yggdrasil pun mengakui kalau kekuatan yang dihasilkan dari ikatan antara manusia dan Digimon itu bisa menimbulkan potensi yang tidak terbatas. Kalimat puisi Anggoramon kali ini tuh ada benernya ya teman. Setelah melalui kesedihan, akhirnya pertanda dimulai, langkah selanjutnya pun dimulai. Nah itu, ini adalah turning point di series ini, dimana mungkin kedepannya ceritanya akan segera berubah ke arah yang lain, entah dari pace-nya atau pattern-nya gimana, pokoknya pasti kedepannya bakalan berubah, soalnya yang awal-awal ini juga masih pengenalan dan pace-nya slow pace untuk awal-awal ini, tapi mungkin setelah episode ke-13 ini bisa berubah gitu loh, ya kan? Untuk awal-awal ya emang isinya cuma pengenalan-pengenalan dasar, kayak hologram Ghost itu kayak gimana, dan ternyata Digimon itu ada state-state-nya, ya kan? Seperti itu, teman. Oke, sekian dulu. Saya rasa ini udah panjang ya, teman. Kalau kalian mau saya bahas soal Gamamon yang sudah memiliki 4 evolusi ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan nanti saya juga bakalan buatin polling ya di postingan komunitas. Kalian bisa lihat di channel saya dan berpartisipasi untuk polling ini, mana yang harus saya prioritaskan ya, teman-teman. Jadi saya juga akan mendengarkan apa yang kalian mau, teman-teman. Yang harus diprioritaskan itu yang mana dulu nih, teman-teman. Ada Gamamon, ada Royal Knight, ya kan? Seperti itu, teman. Nanti saya buatin pollingnya, oke? Jadi supaya kita ada interaksi juga gitu loh. Aduh, ini beneran masih nggak enak, teman-teman. Saya inget Bokomon yang ngajarin Hiro dan Gamamon banyak hal ya, teman-teman. Bener-bener, aduh, masih nggak percaya aja. Profesor Bokomon meninggalkan kita semua gitu. Sampai si Gamamon juga jadi akrab gitu kan sama dia. Ini pasti hubungan mereka tuh udah deket banget gitu loh. Oke lah, saya juga sebenarnya agak sedikit berharap ya agar saya juga bisa menjembatani teman-teman saya, teman-teman di sini, terus orang-orang yang suka Digimon yang saya kenal juga, teman. Tapi kayaknya kedengaran sombong ya. Tapi menurut saya tuh malah bagus kalau kita tuh bisa dipersatukan ya kan. Jadi ya udahlah, kita mulai dari membuat komunitas yang sehat di channel ini ya. Syukur-syukur bisa betah dan nikmatin terus apa yang bakal saya bahas ke depannya, teman. Pembahasan dari saya yang pasti. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Terus komentar dan tekan belnya juga jangan lupa, oke? See you again, bye. Oh, udah gaya tadi udah.